We're trying to get to Jamaica. Hello, lovebirds. It's this way. Whoa, we are not flying to this crazy... Halo warga plus 62, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu dan jangan lupa untuk bahagia. Pada video kali ini gue akan menceritakan tentang film animasi yang rilis pada akhir tahun lalu. Film ini bercerita tentang sebuah keluarga bebek yang memutuskan untuk melakukan migrasi. Awalnya perjalanan mereka mulus, tapi di tengah jalan banyak rintangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah melawan para predator. Jadi, apakah keluarga bebek tersebut dapat sampai tujuan dengan selamat? Dan bagaimana mereka menghadapi para predator yang menghadang? Maka dari itu, tanpa menunggu lama, silakan pasang headsetnya dan inilah alur ceritanya. Cerita dimulai dengan ditampilkannya sebuah scene di mana seorang bebek sedang menceritakan dongeng sebelum tidur kepada kedua anaknya. Menurut sang pencerita, bebek yang meninggalkan kolam akan langsung dimangsa oleh predator, salah satunya adalah bangau. Ternyata cerita yang disampaikan oleh ayah bebek yang bernama Meg adalah doktrin agar anak-anaknya tidak meninggalkan kolam. Menurut Meg, daripada pergi ke tempat yang baru, akan lebih baik untuk tetap berada di kolam tersebut. Sang ibu yang bernama Pam sebenarnya kurang setuju dengan keputusan tersebut. Namun dia tidak bisa menentang Meg. Maka dari itu, hal yang dapat dilakukan oleh Pam adalah menyudahi cerita Meg agar anak-anaknya tidak terlalu takut. Okay. Good night, Mom. Good night, Dad. Keesokan harinya, Meg dan keluarga menghabiskan waktunya dengan bermain di kolam tempat mereka tinggal seperti hari sebelumnya. Akan tetapi kali ini ada yang berbeda. Tatkala gerombolan bebek muncul secara tiba-tiba di hadapan mereka. Usut punya usut, ternyata gerombolan bebek tersebut sedang singgah sesaat dalam perjalanan migrasi. Melihat hal itu, Pam tampak antusias karena dia mempunyai keinginan yang besar untuk ikut migrasi demi melihat dunia luar. Berbeda dengan Pam, Meg tampaknya sangat tidak antusias karena ternyata dia telah memutuskan untuk terus hidup di kolam tersebut. Menurutnya, kolam tersebut sudah sangat sempurna untuk dijadikan tempat tinggal. Namun yang sebenarnya dirasakan oleh Meg adalah dia begitu takut dengan bahaya yang harus dihadapi demi melihat dunia luar. You really need to open your eyes before you miss it all. Pada malam harinya, Meg merenung di pinggir kolam memikirkan kata-kata yang dilontarkan Pam kepadanya. Di saat sedang merenung, tiba-tiba muncul bebek lain yang berpenampilan lusuh serta menyedihkan bernama Pamanden. Menurut Pamanden, tindakan yang dilakukan oleh Meg sudah tepat. Hal itu didasarkan pada pengalamannya yang lebih memilih untuk tinggal di kolam daripada harus bermigrasi ke tempat yang baru. Mendengar hal tersebut, tiba-tiba saja Meg berubah pikiran. Dia segera bergegas berlari membangunkan keluarganya untuk memberitahu bahwa esok hari mereka akan melakukan migrasi. Dalam hatinya, Meg tidak ingin bernasib seperti Pamanden yang hidup sendirian di kolam apabila dia tidak bermigrasi. You'll end up just like me, happy. Yeah, and totally alone. Yeah. Wait, what? Kabut pagi hari mengawali langkah besar Meg dan keluarga yang memutuskan untuk bermigrasi. Namun langkah pertama tersebut diawali dengan keraguan karena gerombolan bebek lainnya justru menuju arah yang berlawanan. Meskipun heran, Meg tetap teguh dengan keputusannya. Malang nasibnya, ternyata Meg dan keluarga malah mengarah ke badai yang tengah berlangsung. Oleh karena itu, mereka sekeluarga memutuskan untuk berteduh. Begitupun Pamanden yang ternyata juga ikut bermigrasi karena dipaksa oleh Gwen, yakni anak Meg yang paling kecil. Di saat mereka sedang berteduh, mendadak muncul seekor bangau yang menawarkan tempat untuk berteduh. Awalnya Meg dan keluarganya begitu takut, tapi mereka tidak punya pilihan lain. Alhasil Meg dan keluarga menuju sarang sang bangau. Di sini mereka bertemu dengan bangau lainnya yang bernama Harry. Situasi tersebut membuat Meg dan keluarga semakin bertambah takut. Maka dari itu mereka memutuskan untuk tetap dekat satu sama lain. Ketika lampu dimatikan, Meg memanfaatkannya untuk kabur dari tempat tersebut.
Belum sempat mereka pergi jauh, sang bangau telah berada di hadapan Meg dan menyampaikan peringatannya. Nighttime is when predators like to feed. Stay away from my kids. Sang bangau yang awalnya disangka akan memakan bebek tersebut justru menyelamatkan mereka dari ikan predator. Sang bangau lantas mengucapkan terima kasih karena berhasil mendapatkan ikan predator yang rencananya akan dijadikan sarapan. Melihat hal itu, Meg dan keluarga segera berpamitan karena takut akan dijadikan sarapan. Tanpa menoleh ke belakang, Meg dan keluarga mengepakkan sayap mereka untuk meneruskan perjalanannya. Kepakan sayap Meg dan keluarga membawa mereka semakin menjauh. Saking jauhnya, kini mereka tiba di sebuah perkotaan yang penuh dengan hiruk-pikuk. Situasi inilah yang kemudian memisahkan Paman Den dari rombongan. Maka dari itu, Meg dan juga yang lain mencari Paman Den hingga akhirnya mereka menemukannya sedang dikerumuni oleh burung merpati. Hal yang menyebabkan Paman Den dikerumuni adalah karena sebuah roti yang sedang dipegangnya. Melihat hal itu, Pem langsung mengambil langkah agar konflik antar unggas ini segera berakhir. Salah satu yang dilakukannya adalah dengan menegosiasikan proporsi roti tersebut dengan pimpinan burung merpati yang bernama Cham. 67-33. You got yourself a deal. Setelah pembagian roti yang tampak adil, Cham menanyakan maksud kedatangan Meg ke kota ini. Meg kemudian menyampaikan bahwa mereka sedang menuju Jamaika untuk melakukan migrasi. Mendengar hal itu, Cham ingat bahwa dia mempunyai teman yang mengetahui rute ke Jamaika. Tanpa menunggu lama, burung merpati kerdil ini mengajak Meg dan yang lain untuk bertemu dengan Delroy. Sedikit informasi, Delroy adalah seekor burung beo yang merupakan hewan peliharaan dari seekor koki. Maka dari itu, Cham mengingatkan kepada Meg dan yang lain untuk berhati-hati agar tidak dijadikan bebek saus jeruk. Meskipun Cham sendiri tampaknya tidak berhati-hati dengan keadaan di sekitarnya. Everything will be alright. Sesampainya di kediaman Delroy yang ternyata adalah restoran, Meg langsung menanyakan bagaimana cara untuk pergi ke Jamaika. Bukannya memberikan jawaban, Delroy yang berada di dalam sangkar justru menangis karena mengingat keluarganya. Melihat kesedihan Delroy, Dex yang merupakan anak pertama Meg berinisiatif untuk mengambil kunci sangkar. Usul itu tentu ditentang oleh Meg. Oleh sebab itu, Meg sendirianlah yang kemudian maju untuk menuju dapur demi mengambil kunci sangkar. Begitu sampai di dapur, Meg langsung melihat kunci sangkar Delroy yang berada di mantel sang koki. Dengan sedikit mengendap-endap, Meg berhasil mendekatkan dirinya untuk meraih kunci sangkar. Akan tetapi, tiba-tiba saja Pem muncul di sampingnya, yang tentu mengagetkan Meg. Awalnya Meg tampak kesal, tapi kemudian mereka akhirnya bekerja sama demi mendapatkan kunci sangkar. Dengan usaha yang mereka lakukan, akhirnya kunci sangkar berhasil didapatkan. Kendati demikian, Pem dan Meg harus berhadapan dengan sang koki serta para kru karena ketika mengambil kunci, mereka tanpa sengaja menjatuhkan alat pemadam kebakaran. Perbuatan Meg dan Pem menyebabkan kerusuhan di dapur. Alhasil sang koki dan para stafnya mengejar kedua bebek tersebut. Berkat kelincahannya, mereka berhasil lolos dan segera berlari menuju ruangan tempat dikurungnya Delroy. Dengan kunci di mulutnya, Meg berusaha membuka sangkar tersebut meski tanpa kesulitan. Keadaan semakin menegangkan ketika Paman Den mendorong Meg sehingga kuncinya tertelan oleh bebek tersebut. Belum sempat kunci tersebut dimuntahkan, tiba-tiba saja sang koki sudah mendobrak pintu. Beruntung mereka berhasil bersembunyi tepat waktu. Akan tetapi balon yang dibawa Meg bocor sehingga menyebabkan dirinya terhempas mengikuti arah balon. Setelah berhasil bebas, Delroy langsung kegirangan dan terbang dengan sangat bahagia. Untuk membalas jasa Meg dan juga yang lain, Delroy menunjukkan jalan menuju Jamaika. Di tengah perjalanan, Gwen tiba-tiba ingin buang air, sehingga gerombolan yang lain harus ikut mendarat. Di saat Gwen menuju semak-semak, bocah ini menemukan pintu rahasia.
Dengan rasa penasarannya, gerombolan tersebut memasuki pintu rahasia yang ternyata menuju perkumpulan bebek putih yang tengah melakukan meditasi. Di sini, Gugu yang merupakan pimpinan bebek putih menyambut Meg dan juga yang lainnya. Selain itu, Gugu juga mengajak Meg serta yang lain mengelilingi tempat tersebut, di mana manusia sangat memanjakan para bebek. Akan tetapi ada hal yang tidak diketahui oleh bebek-bebek ini, karena ternyata Sang Koki merupakan orang yang memiliki peran penting dalam keberlangsungan tempat yang dinamakan surga para bebek oleh Gugu. Nah, jadi demikian dulu nih alur cerita film Migration Part 1. Di video selanjutnya, gue akan melanjutkan cerita perjuangan Meg dan keluarganya untuk menuju Jamaika. Selain itu, di video part 2 nanti juga akan diceritakan pertarungan para bebek melawan Sang Koki. Buat yang penasaran, mungkin ada baiknya subscribe channel ini terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. See you in the next video.